Oke, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasiswa saya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan daring hingga akhir semester. Tidak lupa kita semua berdoa agar keadaan bisa kembali seperti semula, karena kabar sementara sampai akhir semester seperti ini, tapi nggak tahu lagi semester depan kan begitu. Harapannya ya semua kembali normal lagi. Oke, ini coba saya rekam penjelasannya, jadi Anda tidak perlu streaming dan saya upload di YouTube karena kayaknya kuota YouTube lebih banyak pilihannya daripada kuota webinar ya gitu. Jadi Anda bisa akses kapan aja. Nanti ini saya upload di channel saya, karena kalau channelnya Asia gak bisa gitu ya. Oke. Jadi materi pada video ini itu adalah tentang ekonomi makro. Jadi kalau kemarin coba saya jelaskan pengantarnya ya, ini lebih jelasnya lagi gitu. Di Google Classroom ada 2 materi, nanti yang satunya materi yang bisa Anda baca, yang satunya materi yang bisa Anda dengarkan penjelasannya dari saya. Mungkin kurang lebih isinya sama ya, cuman yang satu lebih banyak gambar, satunya lebih banyak penjelasannya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang akan coba saya jelaskan di video ini. Jadi yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro. Nah, kemudian yang kedua, ruang lingkup ekonomi makro itu apa aja sebenarnya gitu ya. Terus yang ketiga, mengapa memahami ekonomi makro itu penting. Oke, kita mulai. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro? Sebenarnya ilmu ekonomi makro itu ada sejarahnya ya. Jadi kalau menilik dari sejarahnya, ilmu ekonomi modern itu pertama kali dimulai pada saat Bapak Adam Smith, itu kira-kira tahun 1723 sampai 1790. Bapak Adam ini menerbitkan buku judulnya Wealth of Nation tahun 1776. Nah, dari buku itu Adam Smith ini merintis pemikiran baru tentang analisis ilmu ekonomi. Jadi untuk menyelesaikan masalah ekonomi itu butuh yang namanya dasar ilmiah. Contohnya, kalau ada gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang sama pengangguran, itu bisa menyebabkan gangguan keseimbangan sistem ekonomi. Nah, masalah ekonomi sendiri bakal selesai kalau keadaan ekonomi itu seimbang. Lah, Adam Smith ini juga bilang kalau ekonomi itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau self adjustment, karena ada yang namanya tangan tidak kelihatan atau invisible hand. Lah, tangan tidak kelihatan ini bukan hantu atau jin ya. Jadi itu mekanisme pasar. Jadi mekanisme pasar yang bergerak sendiri itu diistilahkan sebagai tangan yang tidak kelihatan. Nah, mekanisme pasar ini itu interaksi antara permintaan sama penawaran di pasar. Nah, si Adam Smith ini juga percaya kalau mekanisme pasar itu bisa jadi alat alokasi sumber daya yang bagus. Jadi kalau pemerintah enggak ikut campur dalam perekonomian. Jadi Adam Smith ini meyakini bahwa ekonomi itu enggak boleh ada campur tangan si pemerintah gitu. Wow, kebanyakan. Nah, terus ini ada lanjutannya ya. Jadi kepercayaan sama mekanisme pasar itu sebenarnya makin kuat.
Jadi mulai Adam Smith lanjut ke zamannya Bapak Jean Baptiste Say ya. Gak tahu nih bacanya gimana. Kira-kira tahun 1767 sampai 1832 Bapak Jean Baptiste Say ini nerusin teorinya Adam Smith ya. Jadi masalah mekanisme pasar ini yang akhirnya bakalan jadi hukum Say. Bunyinya tuh supply creates its own demand. Jadi di dalam bukunya yang berjudul Treatise on Political Economy ini kira-kira tahun 1803 ya. Jadi Anda bisa lihat di slide itu. Nah, maksudnya apa? Ya, barang dan jasa yang diproduksi itu pasti akan terserap sama permintaan sampai terjadi yang namanya keseimbangan pasar. Kira-kira gitu. Nah, dari sini bisa dipahami sebenarnya kaum klasik ini nganggapnya kalau dalam perekonomian itu nggak mungkin kejadian yang namanya kekurangan permintaan agregat. Jadi semua barang yang ada di pasar itu pasti dibeli masyarakat. Substansinya kalau hukum saya itu pasar itu bisa jadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat pertukaran atau transaksi ekonomi. Nah, ini puncaknya sampai masa Pak Leon Walras tahun 1834 sampai 1910. Jadi Pak Leon Walras itu ya, ini nyusun model ekonomi buat dasar analisis keseimbangan umum atau general equilibrium menggunakan model perhitungan matematis. Ya, kalau digabungin kata-katanya ekonomi itu tadi, kira-kira kesimpulannya alokasi sumber daya yang efisien itu bakalan terjadi kalau masing-masing individu dalam perekonomian ya efisien juga. Masalahnya kalau negara berkembang kayak Indonesia begini kayaknya sulit tuh, karena individunya jauh dari efisien, yang ada malah kurang gitu. Nah, efisien sendiri ini artinya seimbang. Nah, keadaan ini diteruskan sama ekonom Inggris yang namanya John Maynard Keynes, atau nama belakangnya yang lebih terkenal yaitu Keynes. Ini tahun 1883 sampai 1946. Jadi teori ekonomi klasik itu percaya kalau mekanisme pasar ini ampuh banget. Nah, di sini ada pertanyaan besar sebenarnya, kenapa para ekonom ini yakin benar sama yang namanya mekanisme pasar. Jadi ada apa dengan mekanisme pasar itu? Jawabannya sebenarnya ada di asumsi model mekanisme pasarnya. Jadi ada asumsi pokok. Pertama, mekanisme pasar itu terjadi dalam posisi pasar persaingan sempurna. Jadi pada pasar persaingan sempurna, yang mana kita sendiri tahu kalau belajar ekonomi itu nggak semua pasar itu persaingannya sempurna gitu ya. Nah, informasinya juga sempurna serta simetris, kemudian input dan outputnya homogen, pelaku ekonominya rasional, ya kira-kira gitu. Dan ada dua asumsi tambahan ya dari teori ekonomi klasik ini agar bisa memahami dengan baik. Pertama, itu proses penyesuaian lewat mekanisme pasar. Jadi dapat terjadi secara seketika penyesuaiannya itu. Kita abaikan aja waktu sama tempat proses transaksinya. Maksudnya proses pertukaran permintaan dan penawaran antar individu tadi tidak terbatas waktu sama tempat, jadi di mana aja bisa. Terus yang kedua, uang itu cuman jadi alat transaksi. Jadi nggak ada uang itu kalau di teori ekonomi klasik itu dibuat buat spekulan gitu ya, itu nggak ada. Terus artinya apa sih sebenarnya? Jadi uang itu nggak bisa mempengaruhi jumlah output sama produksi dari pelaku ekonomi. Jadi ya cuman pengaruhnya ke tingkat harga aja, murah atau mahal ya, kira-kira gitu. Nah ini ada asumsi tambahan dari teori ekonomi klasik, kira-kira gitu. Dan teori ekonomi klasik ini punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah proses pertukaran itu cuman satu-satunya cara untuk berinteraksi.
Jadi ekonomi klasik ini fokus pembahasannya pasti tentang analisis perilaku individu, ya tentang produsen sama konsumen dalam rangka mencapai keseimbangan pasar. Udah gitu aja. Nah, kalau individu, produsen sama konsumen mencapai keseimbangan, maka ekonomi secara total bakal seimbang. Menariknya dan lucunya ya, kalau menurut saya, eh, kalau mengacu ke hukum Say atau hukum C ya, nggak tahu tuh bacanya gimana, eh, dari John Baptiste Say tadi itu, permintaan itu tidak terbatas sebenarnya ya, karena keinginan juga nggak terbatas. Jadi timbul pula masalah sentral atau utama, atau masalah yang apa ya, jadi momok tuh. eh, Apa masalahnya ya, penawarannya itu bisa kurang atau nggak nutut ya, karena permintaan tadi ini nggak terbatas gitu. Kemudian, nah kemudiannya, jadi setelah era ekonomi klasik itu sebenarnya ekonomi ini juga mulai gundah gulana. Karena ada yang namanya revolusi ya. Jadi ada sebuah revolusi namanya revolusi Keynes. Revolusi Keynes ini itu adalah revolusi tentang teori ekonomi klasik, karena ada peristiwa namanya Great Depression. Jadi Great Depression itu kira-kira terjadi pada tahun 1930-an. Dimulainya dari tahun 1929 sampai 1933. Nah, ketika Great Depression ini atau depresi secara besar-besaran ya di dunia, terus muncul ekonom baru namanya Keynes ini tadi. Jadi klasik zamannya Adam Smith itu berakhir ketika Great Depression. Ya. Nah, awalnya banyak ekonom dari seluruh dunia ya yang mikir kalau ekonomi klasik itu sudah oke, sudah nggak ada masalah ya. Jadi pembahasan ekonomi itu arahnya pasti ke perilaku individu dalam rangka gimana caranya mencapai sebuah keseimbangan dalam ekonomi. Kemudian banyak pula ekonom ini yang juga pakai teorinya si Walras atau model Walras ya. Nah, sambil pakai modelnya Walras ini, ekonom ini yakin kalau di masa depan itu bakalan ciamik ya, atau bagus gitu ekonominya. Jadi jangka panjangnya pelaku ekonomi bakalan dapat untung, keseimbangan individunya naik gitu ya, makmur sama produktif. Nah, cuman akhir dari produktif ini, manusianya ini dipaksa bersaing terus menerus ya, sehingga tercipta yang namanya spesialisasi ya, kayak sekarang ya. Spesialisasi itu penting karena dipaksa untuk bersaing secara terus menerus. Nah, uniknya pikiran ekonom klasik ini buyar semua tahun 1929 sampai 1933 ya, waktu Great Depression tahun 1930-an ini ya. Jadi buyarnya itu sekitar 4 tahun lah. Karena pikiran itu tadi akhirnya cuma jadi hipotesis saja ya, pikiran-pikiran tentang klasik tadi itu nggak kejadian beneran. Yang iya itu malah muncul masalah besar. Jadi kalau ambil contoh Amerika begitu, pengangguran di Amerika itu waktu itu 25% dari angkatan kerja. Kalau Indonesia aja hebohnya kayak begini itu 5% ya, menyentuh 5% ya, kalau lihat angka googling yang terbaru itu 5%. Nggak kebayang kalau 25% dari angkatan kerja itu hebohnya gimana. Nah, output ekonomi itu jadi tinggal setengah doang ya. Berarti total GDP itu dipotong 50%. Nah, terus investasinya melorot. Nah, BTW ini nggak ada virus kayak sekarang ya, tapi udaranya itu masih oke ya, Anda bisa kemana-mana gitu. Tapi ini udah kacau ekonominya. Nggak kebayang kalau ada virus kayak sekarang plus harus depresi lagi
kayak tahun 1930-an ya. Saya nggak mau seperti itu ya, dan semoga nggak seperti itu juga. Nah, waktu genting ini ya, jadi waktu Great Depression itu muncul ekonom baru dari Inggris, namanya Keynes. Nah, bukunya itu judulnya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Terbitnya itu tahun 1936. Keynes ini punya dua konsep ya. Jadi yang pertama, ekonomi klasik itu terlalu idealis ya, katanya si Keynes ini. Nah, karena masalahnya mayoritas itu cuman ke penawaran aja. Jadi teori klasik itu memang mikirnya dari sisi penawaran ya, karena permintaan itu pasti nggak terbatas, sehingga yang dikelola adalah penawarannya. Nah, yang kedua, Keynes ini ngasih pola pandangan atau pikiran begini. Keynes ini kasih solusi untuk Great Depression, yaitu kalau kata dia ya, kalau you mau nyelesain masalah ini ya pemerintah harus turun tangan ya. Turun tangannya bukan dari sisi penawarannya, tapi dari sisi permintaannya. Jadi memberikan stimulus. Nah, lebih jauh sebenarnya stimulus yang dimaksud Keynes ini adalah dalam bentuk kebijakan fiskal sama kebijakan moneter gitu. Oke. Kemudian sebenarnya ekonomi makro ini lingkupnya apa gitu ya. Sebenarnya lingkup ekonomi makro itu banyak ya. Cuman kalau disederhanakan begitu, yang pertama adalah inflasi. Kenapa kok inflasi? Karena inflasi itu, oke, kita bahas inflasi dulu. Inflasi itu sebenarnya harga barang naik secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Jadi kalau naiknya nggak terus-terusan itu bukan inflasi sebenarnya. Kata teorinya gitu ya. Kalau ada inflasi atau gejala inflasi, katanya ilmu ekonomi itu ya, berarti sedang ada kelebihan permintaan. Jadi permintaannya lagi kebanyakan, atau secara umum lagi kejadian kelebihan permintaan di seluruh industri. Jadi nggak ada satu industri aja, banyak industri. Jadi inflasi itu juga jadi akibat dari ekonomi yang sebenarnya tidak efisien. Jadi kalau nggak cepat-cepat diatasi ini masalah, inflasi itu bakal menekan perekonomian dari sisi produksi. Jadi permintaannya turun. Nah, terutama permintaan dari masyarakat yang penghasilannya rendah atau tetap. Jadi inflasi itu juga punya dampak politik yang besar ya, atau dampak politis ya. Jadi semua pemerintah di negara manapun itu bakalan rasional ya kalau urusan sama inflasi itu, karena dampaknya kemana-mana gitu. Yang jelas kalau ada inflasi harus segera ditindaklanjuti. Sebenarnya inflasi itu memang disetting selalu terjadi ya, cuman dibatasi dalam taraf 2% ya, sekitar 2%. Kemudian yang kedua itu sebenarnya adalah ruang lingkupnya ya. Ekonomi makro itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi yang bertumbuh itu kalau terjadi keseimbangan antara permintaan agregat sama penawaran agregat, makin baik setiap periodenya. Maksudnya pertumbuhan ekonomi itu dikatakan tumbuh kalau keseimbangan permintaan agregat sama penawaran agregat itu makin baik tiap periode. Misalnya periode 2018 naik lebih bagus lagi di tahun 2019 itu ya, naik 1% atau 2% begitu. Nah, kalau ada yang bingung tentang agregat itu adalah total barang dan jasa dari semua industri yang berhasil diproduksi. Nah, tapi kalau ada gejala inflasi, ini permintaan agregat itu jadinya tumbuh sangat pesat ya. Akibatnya penawaran agregat itu jadinya kalah tumbuh. Jadi lebih banyak permintaan agregat daripada penawaran agregat. Nah, inilah mungkin yang menjadi dasar dari ekonomi klasik ya, karena permintaannya lagi tumbuh-tumbuhnya, penawarannya KU. Nah, ngatasinnya gimana?
ya pemerintah harus turun tangan ya biar produksi naik lagi. Nah, ini ada pikiran klasik sama pikiran Keynes di sini. Jadi ya pemerintah harus turun tangan ya biar produksi naik lagi. Menariknya kalau produksinya macet karena campur tangan pemerintah kebanyakan, teorinya ngomong ya kalau peran pemerintah ya sebaiknya dikurangi. Kalau karena campur tangan ini mengganggu loh ya pemerintah harus kurangi intervensi. Tapi fakta di lapangan kan Anda tahu sendiri ya, jauh dari teori ya. Ya Anda bisa bandingkan dengan negara kita lah seperti apa. Kemudian ruang lingkupnya ini ya masalah kerjaan ya, atau bukan kerjaan ya, sebenarnya masalah pengangguran. Jadi ini definisinya banyak banget ya kalau masalah pengangguran ini. Jadi penganggur ini kalau di ekonomi makro itu angkatan kerja tapi belum dapat kerjaan. Nah, angka pengangguran sendiri itu bisa ditolerir sebenarnya sampai 5% per tahun dari angkatan kerjanya. Jadi, nah kalau pengangguran lebih dari 5%, sebenarnya bakalan timbul krisis sosial ya, sama kepercayaan hilang. Ya, kepercayaan hilang ini maksudnya ya rakyat jadi nggak percaya ya. Kalau kita bandingkan sama Indonesia tuh agak gimana gitu, karena sudah mulai banyak nggak percaya ya, tapi pemerintahnya nggak mau dikritik pula ya gitu. Nah, angka pengangguran ini tinggi ya dalam taraf 5% tadi itu ya. Artinya adalah alokasi SDM itu belum bisa adil atau efisien ya, karena banyak yang belum terpakai. Jadi Anda bisa bayangkan 5% dari angkatan kerja ini nggak terserap. Berarti kan ibarat Anda beli kue kebanyakan jadinya mubazir tuh, nggak ada yang makan. Kalau coba saya googling di Kompas itu, pengangguran per angkatan kerja itu mulai tahun 2010 sampai 2020 itu sebenarnya ada penurunan ya dari 7% ke 5%. Ya mudah-mudahan bisa segera diatasi karena kemarin juga banyak berita tentang PHK sebenarnya. Jadi kalau data ini bagus ya, kita udah turun dari 7% ke 5%. Nggak tahu lagi kalau lompat lagi ya karena ada PHK ini. Ya semoga nggak begitu. Nah, ruang lingkup yang selanjutnya itu sebenarnya adalah tentang interaksi dengan seluruh negara di dunia. Jadi makro ini bahas tentang kerjasama internasional juga ya. Ya pada intinya nggak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri dan mensejahterakan rakyatnya ya. Bahkan Korea Utara pun itu masih menjalin kerjasama ya. Nah, kerjasama internasional itu, apalagi kerjasama ekonomi ya, itu penting. Ya minimal perdagangan lah. Karena di ekonomi makro itu ada yang namanya ekspor sama impor. Kalau negara tertutup gimana? Ya teorinya sih mereka nggak ekspor sama impor, tapi nyatanya tidak sesaklek itu ya, mereka masih tetap ekspor sama impor, tapi untuk jumlah yang sangat kecil mungkin. Nah, masalahnya perdagangan ekspor sama impor ini bakalan menguntungkan enggak ya? Siapapun negara di dunia, apapun negara di dunia ini ya, itu bakalan menghadapi situasi ini ya. Untung atau enggak sih kegiatan ekspor impor ini? Ya kadang kalau enggak menguntungkan ya dilihat aja dari neraca pembayarannya ya, ekspor dikurangi impor. Ini lebih besar mana? Kalau seimbang ya bagus, kalau berat sebelah ini agak bagus ya. Ini mengerikan ya, karena selain kalau ini gak rata antara ekspor sama impornya, ini bisa menyebabkan perubahan pada nilai mata uang, nilai tukarnya ya, nilai tukar mata uangnya, kira-kira gitu. Nah, terakhir ya dari ruang lingkup ini sebenarnya, kalau Anda lihat di slide itu ada semacam grafik. Itu sebenarnya
ruang lingkup ekonomi makro yang selanjutnya, yaitu siklus ekonomi atau masalah siklus ekonomi. Nah, menariknya output agregat ya, atau agregat output. Kalau fakta di lapangan sebenarnya tidak tumbuh secara garis lurus ya, tapi naik turun dan teratur. Jadi gerakan turun output agregat ini namanya siklus ekonomi atau siklus bisnis ya, yang boom sama bust itu ya. Nah, pola naik turun ini biasanya punya tenggat waktu ya. Kalau jangka pendek itu berarti 3 sampai 11 tahun. Kalau panjang berarti ya 30 sampai 70 tahun. Kalau panjang banget itu bisa sampai 200 tahun ya siklusnya. Nah, panjang pendeknya pola siklus ekonomi ini itu tergantung faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi ini. Kalau jangka panjang itu faktor yang mempengaruhi biasanya perubahan teknologi. Jadi kalau jangkanya panjang banget gitu, biasanya ada tambahan perubahan tatanan sosial, politik, sama budaya ya, karena memang ini perubahannya butuh waktu ya. Bisa asimilasi, bisa akulturasi ya. Asimilasi itu menyatu secara perlahan, akulturasi itu melebur jadi satu secara agak kasar ya. Kalau akulturasi itu semuanya dipakai, jadi digabung sekenanya lah. Nah, slide berikutnya ini juga Anda perlu tahu ya. Jadi ekonomi makro itu punya beberapa aliran ya. Jadi nggak hanya silat aja yang punya aliran ya. Ekonomi makro juga punya aliran ya. Jadi sebenarnya cuma 2 alirannya itu. Jadi aliran pertama itu klasik, aliran kedua ya modern. Cuman sekarang itu jadi berkembang pesat aja ya, kayak musik ya. Alirannya jadi banyak banget tuh. Saya sendiri gak terlalu ngikuti ya. Coba saya ceritakan dulu ya. Jadi tentang teori ekonomi klasik dulu. Jadi teori ekonomi klasik ini akumulasi dari zamannya Adam Smith sampai Pigo ya, Pak Pigo itu tahun 1877 sampai 1959. Katanya teori klasik ya, katanya. Jadi ekonomi ini bisa seimbang tergantung dari keseimbangan individu, yaitu konsumen sama produsen ya. Maksudnya individu ini konsumen sama produsen. Nah, keseimbangan ini tercapai kalau sumber dayanya habis. Itu maksudnya digunakan atau dikonsumsi untuk mencapai target maksimal atau target yang ditetapkan tercapai dengan biaya minimal. Lah gimana caranya biar bisa seimbang gitu ya? Ya konsumen sama produsen ini harus ketemu sama transaksi di pasar. Nah, dari sini kemudian muncul yang namanya pasar input sama pasar output ya. Jadi pasar sendiri itu sebenarnya ada alat alokasi sumber daya yang efisien. Tapi ada catatannya ya. Catatannya adalah selama struktur pasar tadi persaingan sempurna, informasinya sempurna, nggak ada barang publik yang punya eksternalitas sama jadi input sama output ini yang diperdagangkan itu sifatnya homogen. Lah karena homogen maka harga yang terbentuk itu ya harga keseimbangan. Homogen itu podo kabeh ya. Nah, teori ekonomi klasik ini juga punya pandangan khusus tentang uang ya. Jadi kalau dari teori ekonomi klasik ini, uang itu kan cuma buat alat transaksi, itu aja. Jadinya uang ini nggak bakalan punya pengaruh ke variabel real ya, kayak output sama kecepatan kerja. Jadi uang cuma punya pengaruh ke variabel moneter, misalnya harga barang, karena antara sektor real sama sektor moneter ini nggak ada kaitannya sama sekali. Ini katanya teori ekonomi klasik. Tapi nah, implikasinya, jadi implikasi dari teori ekonomi klasik ini kalau tentang uang, akhirnya nggak butuh peran pemerintah ya untuk ngelola ekonomi. Karena apa ya? Karena
fleksibilitas harga itu bisa mendorong alokasi sumber daya yang efisien. Nah, kemudian ada beberapa pandangan lain dari teori ekonomi klasik itu. Yang pertama, pandangan yang menolak mutlak pemeran pemerintah. Jadi pemerintah nggak usah lah, ya nggak perlu. Nah, yang kedua, pandangan yang masih mau terima pemerintah ya, tapi ngelola ekonominya atau intervensinya cukup lewat kebijakan moneter aja lah. Jadi terjadi perubahan yang cukup drastis sebenarnya, walaupun secara teoritis sedikit ya. Nah, ada yang namanya aliran Keynesian ya. Nah, kalau di slide itu kelihatannya tahun 1939 sampai 1979. Di situ Keynes pernah masuk sebagai cover majalah Times ya. Jadi ada yang namanya aliran Keynesian. Kenapa? Ya karena ngikuti pikiran si John Maynard Keynes ini, ekonom dari Inggris ya. Teori ekonomi klasik sama Keynes ini beda banget ya, berbanding terbalik. Katanya kaum Keynesian itu pasar itu berbeda sama yang dibayangkan oleh ekonom yang mengagungkan teori ekonomi klasik. Jadi pasar itu strukturnya sebenarnya bukan sempurna seperti kata teori ekonomi klasik ya, tapi cenderung monopolistik, karena itu pun hari ini masih terjadi ya. Informasinya gak sempurna, asimetris, input sama outputnya beda, tidak homogen gitu ya, tapi heterogen gitu. Jadi harga ini cenderung kaku, sama kalau harganya udah berubah itu sulit balik ya. Contoh gini, misal di pasar ini harga input sama output itu udah kadang mahal gitu, maka jangan mengharap harga-harga ini bakalan turun ya dengan cepat. Ya bisa aja turun, tapi lama lah. Akibat dari harga yang kaku ini akhirnya pasar nggak bisa seimbang ya, angel seimbangi. Nah, akhirnya perekonomian itu terganggu sehingga bisa menyebabkan terjadinya resesi. Lah, Keynesian ini punya pandangan khusus juga ya tentang uang. Jadi kalau klasik itu punya pandangan uang ini cuma jadi alat transaksi, Keynesian ini memandang kalau uang itu bisa lebih dari alat transaksi ya, bisa menyimpan nilai. Nah, mulai bahaya ini. Jadi uang ini punya sifat menyimpan nilai yang mana memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dan dari tindakan spekulasi ya. Lah, karena uang sebenarnya nggak punya sifat netral, sehingga uang ini bisa mempengaruhi variabel real ya. Jadi output sama kesempatan kerja. Nah, teori ekonomi klasik ini kalau dilihat dari sini jadi nggak relevan lagi ya. Kalau Keynesian ini perlu pemerintah untuk ngatur ekonomi. Sebenarnya ya bisa lewat kebijakan fiskal sama moneter ya. BTW itu harus barengan ya. Jadi kebijakan moneter sama fiskal tuh barengan ya, simultan. Nah, kalau dari cerita tadi ya, kira-kira apa tanggapan Anda? Apakah ekonomi makro penting? Sebenarnya jawabannya ya penting ya. Penting ekonomi makro itu. Nah, sekarang penting untuk apa? Ya penting untuk difahami, apalagi Anda jurusan ekonomi manajemen. Oke, cuman gini, belajar ekonomi makro itu sebenarnya biar mahasiswa bisa berpikir out of the box ya. Jadi nggak melulu itu tentang model klasik sama Keynes saja. Karena jujur kalau kita lihat ekonomi sekarang di Indonesia pun ya sering bilang berpikirlah out of the box ya, dan itu nggak gampang. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya model ekonomi yang jelimet ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang dikembangkan itu sebenarnya dibuat itu untuk membantu manusianya untuk memahami dunia nyata, bukannya mengganti realita jadi model ekonomi yang sudah dibuat. Nah, ini keliru. Jadi kadang-kadang karena ekonomi itu sulit untuk difahami, maka manusia buat sebuah model. Lucunya kalau sekarang ini model yang dia buat sudah sederhana,
terus dia tempel di realitanya dan dipaksa untuk menjadikan realita itu seperti model yang dibuatnya itu. Ini nggak bisa, karena kebalik berarti. Harusnya mikirnya adalah dia buat model yang disederhanakan dari fakta di lapangan gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ada pertanyaan bisa komunikasi lewat Google Classroom. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat buat Anda ya. Terima kasih.